Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Sahabat Rasul ingin review laporan yang sudah kami buat dan kami revisi juga. Dan saya di sini tidak sendirian, saya bersama rekan-rekan saya. Dengan saya sendiri, Muhammad Saiful Zaman, dengan NIM 112211119. Lalu ada rekan saya di sini. Dengan saya Muhammad Fahri Andrian dengan 411221122. Lalu dengan saya Muhammad dengan NIM 411221135. Sudah selesai perkenalan dari kelompok kami. Kita lanjut ke laporannya. Saya akan share screen laporannya. Sebentar. Sudah nampak jelas atau belum, kawan-kawan? Sudah, Pak. Udah. Udah lagi loading tapi Oke. Ntar dikit ya. Yuk. Ini untuk laporannya, Pak. Dan terus lanjut. Untuk use case-nya kami sudah merubah juga gitu dari yang sebelumnya. Di sini ada 3 aktor, yaitu pelanggan, admin, dan sistem. Waktu itu kalau nggak salah kita belum menambahkan sistem dan sekarang kita sudah tambahkan sistem sebagai aktor ketiganya. Di sini yang pertama kegiatannya ada melakukan register atau login, menampilkan produk, melakukan pemesanan, mengkonfirmasi pembayaran, membuat invoice, melakukan pembayaran, membuat laporan, dan mencetak laporan pemesanan. Dan yang melakukan login itu ada admin sama pelanggan. Jadi mereka bisa melakukan register atau login. Yang kedua ada sistem. Sistem di sini menampilkan produk. Lalu selanjutnya melakukan pemesanan dilakukan oleh pelanggan. Mengkonfirmasi pembayaran dilakukan oleh pelanggan. Membuat invoice dilakukan oleh sistem. Melakukan pembayaran dibuat oleh pelanggan. Lalu selanjutnya ada membuat laporan yang dibuat oleh sistem dan mencetak laporan pemesanan yang bisa dilakukan oleh pelanggan dan admin. Nah, di sini ada keterangan lebih lengkapnya lagi. Selanjutnya kita ada activity diagram. Oke, kemudian ada activity diagram. Jadi di sini sama seperti use case, di sini ada 3 aktor. Yang pertama itu ada penjual. Jadi penjual dari start itu dia bisa memilih produk. Nah, karena memilih produk, si admin itu bisa mengelola produk dan sistemnya dapat mengelola data produk. Jadi adminnya itu memberikan menginput produk dan si sistemnya mengolah menjadi data di dalam aplikasinya. Kemudian pembeli dapat menambahkan produk ke keranjang, kemudian memilih pengiriman, memilih pembayaran dan melakukan pembayaran. Karena di sini melakukan pembayaran dari pihak ketiga, maka penjual dapat mengkonfirmasi pembayaran dan si sistem dapat menghitung total pembayaran. Di scroll lagi coba. Nah, karena sudah melakukan pembayaran, maka penjual wajib mengirim barang tersebut dan sistem akan mengirim notifikasi apabila barang sudah dikirim. Kemudian sang pembeli dapat melihat status pesanan dan dapat melacak pesanan. Untuk flowchart, selanjutnya kita akan ke flowchart ya. Ini flowchart kita sudah masukkan ke dalam laporannya juga, cuman karena banyak jadi tidak terlalu terlihat. Jadi langsung saya sudah melampirkan juga linknya di bagian lampiran. Nah, ini bagian flowchartnya yang sudah saya buat. Nah, di sini ada start. Kita mulai langsung ditanyain udah punya akun atau belum. Kalau sudah, nanti akan lanjut ke login. Jika belum, maka akan melakukan registrasi akun terlebih dahulu, baru lanjut ke login. Setelah login, akan langsung mencari pakaian yang diinginkan. Nah, terus kalau misalnya nggak ada, ya dia bakal nyari lagi gitu kan pakaian yang dicari yang mana gitu.
Kalau misal udah ketemu, oke, nanti lanjut ke masukin pakaian keranjang. Jadi kayak masukin ke keranjang dulu sebelum di check out gitu. Setelah selesai atau mungkin dia merasa cukup, nanti baru langsung dilanjutkan ke step selanjutnya, yaitu masukin alamat pengiriman. Nah, di pas memasukkan alamat pengiriman ini nanti akan ditanyain lagi apakah alamatnya valid atau tidak gitu. Karena kan pasti kan konfirmasi lagi kan, takutnya dia ada salah ketik atau gimana-gimana. Jadi kita kasih warning dulu gitu. Kalau sudah lanjut langsung ke milih metode pembayaran. Nah, di sini kita metode pembayarannya ada 2, e-wallet sama bank. Jadi 2 jenis gitu. Kalau misalnya lewat bank, nanti akan pilih bank yang ingin digunakan. Nanti baru sistem mencetak nomor pembayaran virtual account-nya, baru dibayar. Nanti akan langsung dikonfirmasi oleh sistem pembayarannya. Lalu setelah kita bank sudah selesai, kita akan misalnya contohnya pakai e-wallet nih. Kalau e-wallet nanti kita ada pilihan ada 3, mau Dana, GoPay, atau OVO. Jadi kita ada 3 jenis. Setelah milih baru nanti tulis nomor e-walletnya, lalu dicek tersedia atau tidak. Jika tidak, maka kita akan nulis nomor yang ada lagi. Kayak misalnya nih nomornya ternyata tidak terdaftar. Nah, nanti mungkin dia nulis ulang nomornya, siapa tahu salah gitu kan. Kalau sudah ada berarti langsung mastiin, diverifikasi. Lalu dicek saldonya cukup atau tidak. Nah, kalau enggak ya kita balik lagi ke atas. Entah dia mau ganti nomor yang lain atau misalnya dia mau milih jenis pembayaran yang lain bisa gitu kan. Terus kalau misalnya ada atau saldonya cukup, nanti akan melanjutkan pembayaran. Melakukan pembayaran dan mengkonfirmasi pembayaran yang dilakukan oleh sistem. Lalu mencetak detail pemesanan lunas. Ini dilakukan oleh sistem. Lalu dalam proses pesanan, mengirim pesanan melalui ekspedisi yang dipilih. Selesai. Nah, ini dilakukan oleh penjual. Udah? Oke. Lalu kita masuk di bagian kelas diagram. Di kelas pertama itu adalah kelas produk. Atributnya ada ID produk, nama produk, deskripsi, harga, stok, dan gambar. Dan metodenya itu ada tambah produk, ubah produk, dan hapus produk. Untuk tipe data yang digunakan di kelas produk ini ada dari integer, string, desimal, seperti itu. Terus yang kelas kedua adalah kelas pelanggan. Atributnya ada ID pelanggan, nama pelanggan, email, password, alamat. Metodenya ada daftar, login, dan kelola akun. Lalu kita masuk ke kelas yang ketiga, itu ada keranjang belanja. Atributnya ada ID keranjang, ID pelanggan, dan total harga. Metodenya ada tambah item, hapus item, dan hitung total. Terus kelas keempat itu ada pesanan. Atributnya ada ID pesanan, ID pelanggan, tanggal pesanan, status, dan total pembayaran. Untuk metodenya itu ada buat pesanan, ubah status pesanan, seperti itu. Terus kita masuk ke kelas yang kelima, ada kelas pembayaran. Atributnya ada ID pembayaran, ID pesanan, tanggal pembayaran, jumlah pembayaran, metode pembayaran. Untuk metodenya hanya ada satu, yaitu proses pembayaran. Dan kelas yang terakhir itu ada kelas admin. Atributnya ada ID admin, integer, nama admin, email, dan password. Metodenya itu ada 3, kelola produk, kelola pesanan, dan kelola pelanggan. Untuk relasi antar kelasnya itu dari kelas produk itu ada relasi one to many dengan keranjang belanja dan pesanan. Dan untuk yang kedua itu ada relasi kelas pelanggan, itu ada relasi one to many dengan pesanan dan one to one dengan keranjang belanja. Untuk relasi pesanan itu ada satu relasi, yaitu one to one dengan pembayaran. Dan untuk admin itu tidak langsung berhubungan, tetapi mengelola semua data seperti produk, pesanan, pelanggan, seperti itu. Untuk penjelasan relasinya itu,
relasi produk itu dia menjalin one to many dengan keranjang belanja, artinya adalah setiap produk yang ada di setiap produk dapat ada di banyak keranjang. Dan one to many di pesanan itu adalah satu produk dapat ada di banyak pesanan. Untuk relasi pelanggan itu, setiap pelanggan dapat memiliki banyak pesanan, setiap pelanggan memiliki satu keranjang belanja. Untuk relasi pesanan itu ada satu, setiap pesanan memiliki satu pembayaran. Seperti itu sih. Lalu kita masuk ke data flow diagram. Di sini terdapat dua data flow diagram, yaitu level 0 dan level 2. Jadi kita jelaskan dulu untuk yang level 0-nya itu. Ada entitas pembeli, sistem, Zalora Fashion, dan penjual. Untuk pembeli itu dapat menginput data seperti pesanan atau informasi login. Pembeli juga dapat menerima konfirmasi dari sistem terkait proses yang dilakukan, seperti login, pesanan, atau pembayaran. Sistem itu dia menerima data dari pembeli, memberikan konfirmasi kepada pembeli terkait data yang diproses, menghubungkan antara pembeli dan penjual. Penjual itu menerima pesanan data dari sistem dan memberikan konfirmasi kepada sistem bahwa data pesanan telah diverifikasi. Lalu kita masuk ke level 2. Untuk di 1.0 itu ada login. Jadi pembeli menginput username dan password untuk masuk ke dalam sistem. Kemudian sistem menampilkan data profil pembeli setelah login berhasil. Terus di 2.0 itu ada cara pemesanan barang. Pembeli menginput data barang yang ingin dipesan. Sistem memverifikasi informasi pesanan dengan penjual. Penjual menerima informasi pesanan, melakukan verifikasi dan memberikan konfirmasi kembali kepada sistem. Setelah data terverifikasi, pembeli menerima informasi tentang status pesanan. Seperti itu. Dan untuk yang 3.0 ini adalah pembayaran. Pembeli melakukan transaksi pembayaran untuk pesanan. Sistem melakukan verifikasi pembayaran dengan penjual. Setelah terverifikasi, sistem mencetak laporan pembayaran yang dapat diakses oleh pembeli. Jadi ringkasan prosesnya itu adalah seperti ini. Pembeli memulai dengan login untuk mengakses sistem. Pembeli dapat memesan barang setelah login berhasil. Penjual memverifikasi pesanan dan sistem mengonfirmasi kembali kepada pembeli. Kurang lebih seperti itu. Sebelumnya kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam melakukan presentasinya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.